Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, teman-teman sekalian, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di kajian rutin Rabu malam di kajian Grabenian. Alhamdulillah. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah kita bisa kembali berkumpul di bulan Rabiul Akhir ini. Alhamdulillah kita akan bisa kembali mendawamkan ya rutinnya pertemuan kita bersama Al-Ustadz insyaallah. Dan seperti biasa tentunya kita akan bersiap-siap meluruskan niat kita bahwasanya kita hadir bergabung bersama, kita akan bersama-sama menuntut ilmu syar'i insyaallah yang semoga di sebuah ilmu bermanfaat buat kita semua. Dan juga setelah bersyukur kepada Allah, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah berkenan bergabung, Masya Allah, pada malam ini, baik via Clubhouse maupun juga menyimak via YouTube dan juga IG Live. Semoga Allah memberikan kepada kita semangat untuk bisa terus beramal soleh, Insya Allah. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita pada malam ini, baik itu panitia, para supporter ya, Masya Allah, yang di akhir sesi nanti akan menyiapkan hadiah buat kita semua, Insya Allah, untuk bisa bersama-sama membuatkan semangat ya, untuk bisa mencetak faedah. Seperti biasa nanti Ustadz di akhir sesi akan menyampaikan kuis, Insya Allah, dan hadiah kuis pada malam ini persembahan dari Menuju Izzah, platform pelatihan pendampingan usaha syariah yang insya Allah beberapa saat lagi akan membuka pendaftarannya. Kita akan bersama-sama dengan para guru, asatidz dan juga para mentor untuk bisa men-skill up diri dan juga skill up usaha sesuai syariat insya Allah. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Aina Syar'i dengan produk dan muslimahnya, kemudian juga Baik Kipti dengan penganan makanan dan cemilannya Masya Allah, dan juga Krus.id dengan wardrobe apparel yang akan mensupport kita insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua, amin. Dan alhamdulillah telah bergabung bersama kita Al-Ustadz Hamdi Al-Bakri Al-Siyafidullah Ta'ala. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Ustadz, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya yang telah Ustadz berikan pada kita semua, Masya Allah. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah ya akhi. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan dan waktunya. Baik teman sekalian, kita akan mengangkat sebuah tema nih. Ada apa dengan ruang tamu? Insya Allah. Tentunya di sebuah keniscayaan, tentunya kita berhidup bertetangga, berteman, bersahabat, bahkan buat teman-teman yang alhamdulillah Allah kasih kemudahan membangun rumah, pasti nyiapin tuh ruangan tamu baik di depan kah atau di halaman kah, buat jadi kos-kosan juga karena menyiapkan tempat dan sebagainya ya. Tentunya kenapa kita akan coba mengangkat hal ini, tentunya karena ternyata teman-teman sekalian, Islam tuh detail loh mengatur terkait bagaimana tamu, ada bertamu dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, belum pernah kita bahas ya, Masya Allah. Tapi kita sering nih menamu maupun menerima tamu nih, dan kita akan coba bahas pada kesempatan kali ini. Baik Ustadz, kita mungkin akan mencoba menyampaikan kepada Ustadz untuk bisa mengawali kajian kita pada malam ini, Ustadz. Sesungguhnya definisi tamu dan juga keutamaan tamu atau bertamu ini gimana, Ustadz? Saya langsung persilakan kepada Ustadz Hamdi untuk bisa menyampaikan materinya. Fathafadhol masyaallah. Silakan Ustaz. Baik, jazakallah khair akhi Alvin. Barakallahu fiik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar tentang adab-adab yang berkaitan dengan ruang tamu, tentang bertamu dan bagaimana seseorang itu memuliakan tamu. Ya, ketika kita berbicara tentang masalah tamu, maka Islam adalah agama yang paling sempurna dari segala sisi. Ya. Dari sisi peribadatan, bahkan dari sisi hubungan antara
manusia dengan manusia yang lain. Sehingga Islam sangat menekankan akhlak, Islam sangat menekankan budi pekerti, Islam sangat menjunjung tinggi perilaku yang baik kepada orang lain. Ya, dan ini bagian dari Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satu perkara pun yang bisa mendekatkan diri kalian kepada surga atau menjauhkan diri kalian dari neraka kecuali sudah dijelaskan. Ya, sehingga ini adalah hakikat dari Islam, bahwa Islam itu universal, menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka diantaranya adalah tentang hubungan antara sesama manusia, dan terkhusus tentang masalah tamu. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan memuliakan tamu. Ya, ini konteks yang menunjukkan betapa mulianya memuliakan tamu, betapa besarnya kedudukan memuliakan tamu di dalam Islam. Bayangkan dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, sehingga Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan adab sesama muslim, ya, sesama manusia, diantaranya adalah dengan memuliakan tamu. Dan kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita dalam berakhlak. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan seperti apa rinciannya. Baik Ustaz, Masya Allah. Dan menariknya Ustaz, yang akan coba kita angkat Ustaz, ya, terkait tadi Ustaz menjelaskan tentang tamu Ustaz, ya. Mungkin kita akan mulai tentang bagaimana adab-adab bertamu. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, tentunya kita coba selamat datang ya bagi yang telah bergabung, dan silakan masih ada kesempatan untuk bisa menginfokan kepada rekan-rekan yang lainnya bahwa kajian telah dimulai, dan silakan untuk bisa mencatat faedah, dan di akhir sesi nanti kita akan kembali melaksanakan kuis, dan kuisnya adalah berkaitan dengan materi yang akan Ustaz sampaikan insyaallah. Baik Ustaz, mungkin kita akan coba masuk terkait bagaimana sesungguhnya Islam menekankan tentang adab-adab bertamu nih Ustaz. Baik. Kalau kita bicara tentang adab-adab bertamu, maka Ana akan menyebutkan beberapa adab, ya. Bagaimana kita menjadi tamu yang baik, ya. Karena ini adalah satu hal yang setiap hari kita dapatkan gitu ya, terkadang kita lakukan, ya. Akan tetapi seringkali hal ini atau adab-adab ini luput dari kita, ya, sehingga ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama, ya, adab-adab menjadi tamu atau bertamu yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Ya. Jadi etika ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Ya, karena ini kalau kita nggak memperhatikan, ya mungkin bakal menimbulkan ketidaknyamanan ya dari pihak tuan rumah. Kita nggak mau datang ke satu rumah, ke tempat orang, ke tempat teman kita, tapi dalam kondisi dia nggak siap, ya, sehingga membuat dia tidak nyaman. Ya, jadi adab yang pertama yang penting diperhatikan adalah kita harus memilih waktu yang tepat untuk berkunjung, ya, untuk berkunjung atau bertamu. Di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang adab meminta izin untuk masuk ke rumah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkum
alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang belum baligh di antara kalian, hendaknya mereka meminta izin kepada kalian 3 kali dalam satu hari. Ini adabul isti'dzan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, min qabli salatil fajri. Yang pertama adalah sebelum salat subuh. Kemudian yang kedua, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah. Ketika kalian menanggalkan pakaian kalian di tengah hari. Ya, maksudnya waktu istirahat siang. Ini bisa jadi sebelum zuhur, bisa jadi setelah zuhur. Ya, tergantung urf, kebiasaan masyarakat sekitar. Baik, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Kata Allah Subhanahu wa taala, thalathu auratin lakum. Itulah 3 aurat bagi kalian. Itulah 3 aurat bagi kalian. Ya, antum perhatikan di sini. 3 waktu ini adalah waktu yang seseorang itu perlu izin dulu kalau mau masuk ke rumah. Ini konteksnya di dalam ayat ini untuk ke hamba sahaya ya, untuk budak yang memang bekerja sama kita, dia suka seliuran di rumah kita, atau buat anak-anak kita kalau kita udah punya anak-anak kecil, ini perlu diajarkan kepada mereka bahwa nggak boleh misalnya masuk ke rumah, masuk ke kamar orang tuanya pada waktu-waktu ini. Ya, yang pertama sebelum sholat subuh harus izin dulu, harus diketok dulu, harus minta izin, nggak boleh langsung masuk. Sebelum sholat subuh, kemudian ketika tidur siang, dan yang ketiga setelah sholat isya. Itu waktu nggak boleh anak-anak seliweran di kamar orang tua. Faham ya? Walaupun konteks hadisnya adalah, konteks ayatnya adalah hamba-hamba sahaya dan juga anak-anak yang belum balik di antara kalian. Tapi ini juga bisa kita terapkan pada orang-orang yang ingin berkunjung kepada rumah orang lain. Ya. Kalau kita tahu sekiranya di waktu tersebut adalah waktu istirahat, ya maka kita jangan datang di waktu tersebut. Ya, kita harus perhatikan hal itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayatnya, laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahunna tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Tidak ada dosa atas kalian dan juga tidak ada dosa atas mereka selain di 3 waktu itu. Mereka melayani kalian, sebagian kalian ada keperluan dan sebagian kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kalian dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi ini penting banget ini adab ya. Kalau bisa kalau kita udah punya anak-anak kecil ya, anak kita udah umur 6 tahun, 5 tahun, ini perlu diajarkan adab-adab ini, bahwa nggak boleh mereka sembarangan masuk ke kamar orang tuanya misalnya, ya, atau ke kamar kakaknya yang lagi istirahat dan lain sebagainya di waktu-waktu yang tadi disebutkan. Ya, sehingga ini adalah adab yang pertama ketika kita mau jadi tamu, yaitu memilih waktu yang tepat. Ya, dan di zaman sekarang hal ini lebih mudah lagi ketika kita sudah bisa menghubungi ya orang yang akan kita kunjungi dengan ponsel kita, dengan handphone kita bisa WhatsApp dulu, kita bisa telepon dulu ya, apakah bisa dikunjungi atau tidak. Kemudian kalau mau dikunjungi, kapan waktunya yang cocok. Ya, sehingga ini zaman sekarang sangat mudah sekali bagaimana kita bisa menjadikan orang yang kita kunjungi itu nyaman. Ya, di antara caranya adalah kita hubungi dulu, kita telepon dulu, kita WhatsApp dulu, apakah dia siap atau tidak untuk menerima kita. Ya, maka ini adalah adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, ya, adalah mengetuk pintu 3 kali. Ya, ini sebetulnya adab-adab isti'dzan ya, adab-adab meminta izin, tapi nggak masalah kita sebutkan di adabul dhiyafah, ya, atau adab-adab menjadi tamu agar faedahnya lebih luas lagi.
Sehingga ini adalah adab yang kedua, yaitu mengetuk pintu 3 kali. Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyansharif." Jika salah seorang dari kalian meminta izin sebanyak 3 kali, namun tidak diberikan izin, maka hendaknya dia kembali. Ya, jadi ini ada penting ya, kalau kemudian kita datang ke rumah orang, belum ada janji sebelumnya, kita ada perlu sama orang tapi belum ada janji sebelumnya, kemudian kita ngetuk pintu 3 kali dan tidak dijawab, maka kita pulang. Maka kita pulang. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa maksud dari 3 kali di sini adalah 3 kali yang terdengar ya. 3 kali yang terdengar. Kalau kita mengetuk, kemudian kita yakin bahwa si penghuni rumah ini nggak mendengar, maka kita boleh menambahkannya. Ya, boleh menambahkannya. Karena maksud dari 3 kali di sini adalah bahwa kita nggak mau menjadikan tuan rumah itu tidak nyaman. Tapi kalau kita nggak tahu kondisinya, apakah dia mendengar atau tidak, maka kita kembali kepada hukum asalnya. Bahwa kita mengetuknya itu 3 kali. Kalau 3 kali nggak dijawab, ya udah, kita pulang. Ya, berarti dia nggak siap untuk menerima kita. Taib, dalam surat An-Nur ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam tajidu fiha ahadan." Jika kalian tidak menemui seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha, maka jangan kalian masuk ke rumah tersebut. Hatta yu'dzan lakum, sampai kalian diberikan izin. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian kembalilah, maka hendaknya kalian kembali. Huwa azka lakum, itu lebih mulia bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi ini adab yang kedua, yaitu mengetuk pintu 3 kali. Taib. Kemudian, adab yang ketiga adalah tidak berdiri di depan pintu. Tidak berdiri di depan pintu. Kalau kita lagi ngetok rumah orang, mau izin masuk, itu jangan berdiri di hadapan pintu persis. Tapi kita berdiri di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Kenapa demikian? Karena kita takut yang punya rumah ini nggak suka kalau dalam rumahnya itu dilihat. Atau kita nggak tahu ya, ikhwan. Mungkin nanti ketika dia buka pintu, ternyata di situ ada perempuan, ada istrinya, atau ada adik perempuannya, ada kakak perempuannya yang nggak pakai hijab. Akhirnya kelihatan auratnya. Dan itu nggak layak. Ya, nggak pantas bagi kita sebagai tamu untuk melihat isi dalam rumah orang lain. Ya, atau bisa jadi juga rumahnya lagi berantakan. Ya kan? Sebagaimana kebiasaan orang zaman sekarang. Rumahnya rapi kapan? Pas kapan? Cuman pada 2 waktu. Yang pertama pas lebaran, yang kedua pas ada tamu. Selain lebaran dan ada tamu, berantakan. Ya. Nah, maksudnya adalah bahwa kita nggak tahu ya, takutnya dia nggak siap. Gitu. Kita takutnya nggak siap, kemudian kita masuk, atau ketika dia buka pintu, tiba-tiba kita ada di hadapan pintu tersebut. Ya, akhirnya kita bisa melihat apa yang ada di dalam rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras ya, ikhwan, tentang masalah ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Lau anna mra'an ittala'a 'alaika bighairi idhnin fakhadhaftahu bihasatin faqafa'at 'ainuhu ma kana 'alaika min junah." Kata Nabi SAW, sekiranya ada seorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu sehingga matanya itu tercungkil, maka tidak ada dosa bagimu. Tidak ada dosa bagimu. Ya, ini adab penting nih, khususnya buat anak-anak kecil ya. Ini perlu dikasih tahu ke mereka bahwa nggak boleh ngintip. Ya, entah itu ngintip jendela orang lain atau rumah orang lain yang kebuka sedikit kemudian diintip. Itu kalau kemudian dicongkel matanya, kata Nabi nggak dosa sama sekali, boleh. Ya, karena sekali lagi bahwa Islam itu menjaga aurat kaum muslimin ya kawan. Menjaga hal-hal yang memang nggak boleh dilihat. Ya, sehingga lihat bagaimana sikap keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Ya, kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Idza ata baba qaumin." Karena Rasulullah SAW, seorang sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW idza ata baba qaumin, ketika Nabi SAW bertamu ke rumah orang,
lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi, bahwa Nabi SAW tidak berdiri di hadapan pintu, walakin min ruklihil aiman awil aisar, akan tapi Nabi SAW berdiri di bagian kanan pintu atau bagian kiri pintu. Ya, oh ya, qul assalamualaikum, assalamualaikum, dan Nabi mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadits sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, kemudian Nabi SAW juga pernah melihat seorang sahabat gitu ya, datang ke rumah Nabi SAW untuk minta izin mau masuk. Kemudian dia berdiri di hadapan pintu, maka Nabi SAW mengatakan, hakadha anka fa innamal isti'dzanu minan nazar. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk menyingkirlah engkau dari depan pintu. Sesungguhnya minta izin itu disyariatkan oleh Allah untuk menjaga mata, kata Nabi. Subhanallah. Ya, jadi kalau ini sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi kita sebutkan ya, ada 3 waktu aurat kita nggak boleh masuk, harus izin terlebih dahulu. Ini kenapa harus ada izin dulu? Karena memang min ajlin nazar, kata Nabi. Karena seseorang itu ada hal-hal yang nggak boleh dilihat oleh mata. Ya, pandangannya mau dijaga. Jadi kalau kemudian kita berdirinya di hadapan pintu akhirnya bisa melihat ke dalam juga, untuk apa? Kita izin. Seperti itu maksud Nabi SAW. Ya, kemudian juga dalam sebuah hadis, ya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau mengatakan, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada seseorang yang ngintip ke dalam rumah Rasulullah SAW. Nah, ini iseng nih, dia ngintip ke rumah Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW dalam keadaan lagi pegang sisir. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau a'lamu annaka tanzur, la ta'antu bihi fi 'ainik." Kata Nabi SAW, kalau aku tahu engkau lagi ngintip, sungguh aku akan colok matamu dengan sisir ini. Innama ju'ilal isti'dzan min ajil basar. Sesungguhnya meminta izin disyariatkan agar menjaga pandangan. Ya. Jadi ini adab penting yang harus kita perhatikan ya. Yaitu tidak berdiri di depan pintu. Kemudian adab yang keempat adalah mengucapkan salam. Nabi SAW bersabda, la ta'zanu liman lam yabda bis salam. Jangan kalian izinkan orang masuk kalau dia tidak mengucapkan salam. Ya, bahkan dalam sebuah hadis ada seorang yang datang kepada ke rumah Nabi SAW kemudian mengatakan, a'aliju, bolehkah aku masuk? Ya, mungkin kalau bahasa kita permisi, boleh saya masuk, seperti itu mungkin ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pembantunya, ukhruj ila hadha fa'allimhul isti'dzan. Keluarlah, kemudian ajarkan orang yang ada di depan ini cara meminta izin. Faqul lahu, katakan kepadanya, qul assalamualaikum a'adkhul. Katakanlah kepadanya, katakan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Subhanallah, tuh bayangkan ya, Nabi SAW. Beliau Nabi, beliau panglima perang, beliau punya kesibukan luar biasa, tapi mengajarkan orang seperti apa caranya meminta izin. Katakanlah, assalamualaikum a'adkhul, bolehkah saya masuk? Luar biasa ya, bagaimana sempurnanya Islam. Kemudian orang yang ada di depan ternyata dia mendengar apa yang dikatakan Nabi SAW, maka dia pun mengatakan, assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Maka Nabi SAW pun mempersilahkan dia masuk dan orang itu masuk. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima adalah memperkenalkan diri ketika hendak masuk. Ya. Memperkenalkan diri ketika izin. Atau memperkenalkan diri ketika izin. Taib. Ya, dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan, ataitun Nabi SAW fi dainin kana ala abi fadaqaqtul bab
Ya, sungguhnya aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan hutang yang ada pada ayahku, urusan utang ayahku. Maksudnya mau bicarakan tentang masalah hutang ayahnya kepada Nabi SAW. Maka aku pun mengetuk pintu. Aku pun mengetuk pintu. Faqala madza. Maka Nabi SAW bertanya, siapa ini? Aku pun mengatakan, ana. Jabir bin Abdullah mengatakan, ana, saya. Maka Nabi SAW mengatakan, ana ka'annahu karihaha. Nabi menyebutkan ana, sambil beliau itu membenci hal tersebut. Ya, paham maksudnya ya? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Maksudnya adalah membenci dengan apa yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah. Jadi maksudnya adalah bahwa seseorang yang mau minta izin kepada orang lain ketika dia di luar rumah gitu ya, dia mau minta izin siapa ketika ditanya, ya jawab nama kita. Jangan bilang saya, tapi jawab nama kita siapa. Perkenalkan diri kita. Ya, ini penting nih. Ya, ini sama halnya ketika kita WhatsApp sama orang, kita DM Instagram orang, ya, mau ada perlu sesuatu, antum kenalkan dulu diri antum. Toib, mau minta jadwal kajian, kenalan dulu ya akhi. Kita ngobrol dulu, ya dari masjid mana, kegiatannya seperti apa kegiatan yang sudah berjalan, ya kajian-kajian yang sudah ada biasanya seperti apa. Toib, jangan langsung ya akhi, Ustaz hari Rabu malam atau hari Kamis malam ada waktu nggak misalnya? Ya akhirnya nggak kenal antum siapa. Ya, kenalan dulu. Ya disinilah kemudian pentingnya seseorang itu mengenalkan dirinya sebelum dia meminta izin. Ya sebelum dia meminta izin. Taib, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada Jabir bin Abdullah bahwa beliau membenci seseorang ketika ditanya siapa yang meminta izin, kemudian orang tersebut tidak menjawab. Ya, jadi ini penting sekali untuk diperhatikan. Itu tadi yang ke-5. Kemudian yang ke-6 adalah menjaga pandangan setelah dipersilahkan masuk. Menjaga pandangan setelah dipersilahkan masuk. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Sesungguhnya adanya syariat minta izin adalah untuk menjaga pandangan. Ya. Sehingga menjaga pandangan ini penting. Jangan kemudian kita masuk ke rumah orang, semuanya dieksplor. Yang ada di dalam rumah semuanya dieksplor. Lihat kanan, kiri, atas, bawah, semuanya ya, nggak layak ya. Itu nggak layak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat untuk Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ma zaghal basar wa ma tagha. Penglihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melampaui batas. Pandangannya itu nggak celingak-celinguk ke kanan ke kiri. Antum bayangkan ini lagi di langit ketujuh. Kita kalau di langit ketujuh antum ngapain? Waduh, kita lihat semuanya. Kita tanya-tanya macam-macam. Ini apa, itu apa, ini apa, itu. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, wibawanya luar biasa. Karisma beliau itu luar biasa. Adab, akhlaknya Rasulullah SAW, nggak ada yang bisa menandingi. Sehingga Allah mengatakan dalam surat An-Najm ketika beliau diangkat ke atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangannya itu nggak kemana-mana, fokus, tidak melampaui batas. Dan ini diantara bentuk muru'ah seseorang ya. Muru'ah itu kata para ulama ketika seseorang memiliki sikap elegan. Dan ini harus dimiliki oleh seorang talibul ilm. Seorang talibul ilm harus memiliki sikap muru'ah. Sikap muru'ah kata para ulama, fi'lu ma yazinuhu wa tarku ma yashinuhu. Melakukan hal-hal yang terlihat baik dan meninggalkan hal-hal yang terlihat buruk. Ya.
Thayyib, makanya di antara muru'ah yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa muru'ah itu syarat agar seseorang itu diambil hadisnya. Kapan seseorang diambil hadisnya? Ketika dia memiliki muru'ah, ya, memiliki sikap elegan. Kenapa kok muru'ah itu penting sekali dalam ilmu hadis? Seseorang nggak diambil hadisnya kecuali dia memiliki muru'ah, kata para ulama, karena muru'ah itu menunjukkan akal seseorang. Semakin seseorang itu berakal, ya semakin akalnya baik gitu ya, semakin cerdas, maka dia akan semakin terlihat dari perilakunya, tingkah lakunya itu bakal terlihat sekali. Ya, makanya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam salah satu kitabnya menyebutkan tentang bahwa sebagian ulama hadis itu menganggap bahwa ada hal-hal yang bisa mencela muru'ah seseorang. Di antara yang beliau sebutkan adalah ketika ada talibul hadis gitu ya, talibul ilm, orang apa namanya, penuntut ilmu hadis yang berlari di belakang birzaun. Birzaun ini mauqib, ya, kendaraannya orang-orang penting. Jadi unta, kemudian atasnya itu seperti ada tempat untuk duduk besar, ya, kendaraan mewah. Nah, biasanya itu kalau lewat di tengah-tengah kota, anak-anak kecil, kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut suka lari di belakang unta tersebut. Nah, kalau ada orang yang memiliki hadis, talibul ilm lari di belakangnya, nah ini muru'ahnya tercoreng. Itu ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa menjaga pandangan setelah dipersilakan masuk adalah adab yang keenam. Kemudian adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh adalah segera pulang ketika selesai urusan. Ya, segera pulang ketika selesai urusan. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kalian sudah selesai makan, maka keluarlah kalian tanpa memperpanjang percakapan. Ya, tanpa memperpanjang percakapan. Taib. Ini adab-adab secara umum ya ikhwan ya, dikecualikan oleh para ulama ketika si pemilik rumahnya ini, tuan rumahnya ini memang menginginkan mereka untuk berlama-lama. Nah, ini beda perkara. Ya. Apalagi kalau kemudian itu adalah saudara kita kenal, atau teman kita memang pengen duduk lama gitu ya, nggak masalah. Taib. Akan tapi konteksnya di sini kalau orang tersebut orang yang kita nggak terlalu kenal, atau kita perlu menjaga adab kita ke orang tersebut ya, maka adab pokoknya adalah bahwa ketika dia selesai urusan maka dia pulang. Ya, segera pulang jika selesai urusan. Taib. Kemudian yang ke-8 adalah tidak berlama-lama dalam bertamu sehingga menyulitkan tuan rumah. Tidak berlama-lama dalam bertamu sehingga menyulitkan tuan rumah. Ya. Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-diyafatu thalathatu ayyam. Bertamu, menjamu tamu itu 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Adapun memuliakannya maka sehari semalam. Wala yahillu lirajulin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimuhu. Dan tidak layak bagi seorang muslim, tidak halal bagi seorang muslim tinggal di tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menyakitinya? Kemudian Nabi mengatakan, ya,
yuqimu indahu wala syai'a lahu yukrihi bihi. Maksud menyakitinya adalah sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menyuguhkan tamunya. Ya, maksudnya mempersulit si tuan rumah, ini nggak boleh. Ya. Jadi kita harus perhatikan juga hal ini. Kalau kemudian kira-kira bakal menyulitkan, maka kita jangan bertamu. Atau bertamu seperlunya saja. Ya. Dan ini akan kita bahas insya Allah pada detail yang akan datang nanti insya Allah. Taib. Kemudian, adab yang berikutnya, adab yang ke-9 adalah mendoakan tuan rumah dan berterima kasih kepadanya karena sudah menjamu. Ya, mendoakan tuan rumah dan berterima kasih kepadanya karena sudah menjamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Sa'ad bin Ubadah. Ketika Sa'ad bin Ubadah menjamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah." Ya, ini doa bagus banget ya, teman-teman sekalian, harus dihafal. Harus dihafal. Kalau kita jadi tamu, kemudian disuguhkan makanan, kita baca doa ini. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, aftara indakumus shaimun artinya telah, konteks hadisnya artinya adalah telah berbuka puasa pada kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukumul abrar, dan telah makan makanan kalian orang-orang baik. Wa sallat alaikumul malaika, dan semoga malaikat-malaikat itu bersolawat untuk kalian, mendoakan kalian. Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya aftara indakumus shaimun? Telah berbuka pada kalian orang-orang yang berpuasa. Padahal kita sekedar tamu tidak sedang berpuasa. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah doa agar dia mendapatkan pahala seakan-akan dia memberikan makan untuk orang yang berbuka. Ya, ini doa dari orang yang sudah dijamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan Abdullah bin Busr, seorang sahabat. Ketika sahabat ini memberikan jamuan makanan kepada Nabi, Nabi mengatakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap rizki yang engkau berikan kepada mereka, dan ampuni dosa-dosa mereka, dan berikan rahmat kepada mereka. Masya Allah, doanya luar biasa. Tapi siapa di antara kita yang mengucapkan doa ini ketika dia dijamu? Ya. Dan ini lumrah sekali ya ikhwan, ketika kita di negeri Arab gitu ya, kemudian kita duduk sama mereka yang dijamu. Nah, ini doa-doa ini terucap dengan sangat sering kita mendengarnya. Sangat sering. Aftara indakumus shaimun akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini kita sering banget dengar di Arab. Tapi di sini terus terang jarang yang mengucapkannya. Kecuali teman-teman yang betul-betul udah paham. Dan biasanya subhanallah yang biasa tinggal di Arab. Ya. Walaupun jazakallah khair itu udah luar biasa, bagus. Ya. Man qala jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Barang siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan, sungguh dia telah memuji dengan pujian yang sangat baik, kata Nabi SAW. Ya, tapi doa-doa yang tadi disebutkan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW khusus untuk orang-orang yang dijamu oleh tuan rumah. Kemudian doa yang ketiga adalah dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW mendoakan orang yang telah memberikan susu kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikan makan kepadaku, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan minum kepadaku. Masya Allah. Ya, jadi ini ada 3 doa. Tolong dihafal dan dipraktekkan ya. Yang pertama, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Kemudian yang kedua, Allahumma barik lahum Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kemudian yang ketiga, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya, hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Sehingga itu adalah 9 adab
dalam bertamu. Ya, wallahu alam. Masya Allah, luar biasa detail nih Ustaz, Masya Allah, terkait yang telah Ustaz sampaikan, terkait bagaimana adab bertamu, dan Masya Allah sungguh sebuah faedah buat kita semua. Dan tadi Ustaz telah menyampaikan tentang panjang lebar terkait bagaimana adab seorang yang bertamu, Ustaz. Boleh Ustaz, kalau di sisi lain nih, bagi adab buat kita yang menerima tamu nih, apa aja mesti dilakukan, Ustaz? Nah, ini juga penting untuk dibahas. Bahkan ada hadis khusus tentang hal ini, ya. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, jadi memuliakan tamu ini satu hal yang sangat penting. Bahkan banyak di kalangan para ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya, dan Ana akan menyebutkan sekitar 6 atau 7 adab yang harus diperhatikan ketika kita menerima tamu. Bagaimana caranya kita memuliakan tamu? Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ketika kita menerima tamu, mau memuliakan tamu, niatkan itu untuk Allah. Kita mau berharap pahala, supaya kita dapat pahala yang besar, ganjaran yang besar. Ya, ini penting, sehingga kita tidak membeda-bedakan antara satu tamu dengan tamu yang lain. Toyib, kalau tamunya pakai mobil, wah, totalitas ya. Tapi kalau tamunya goes, pakai sepeda ontel, tentu menyediainnya cuma air putih. Nah, ini sepeda saja. Ya, betul. Zaman sekarang harganya kurang lebih, Kang, ya, bersaing. Nah, ini penting sekali ya. Atau misalnya yang pakai sepatu dibedakan sama yang pakai sendal jepit. Ya, jangan. Ketika kita tahu bahwa ini adalah ibadah, Nabi SAW memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hamba yang berbuat baik kepada orang lain, apalagi memuliakan tamu. Ya, maka kita akan totalitas, kita meyakini bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Ya. Sehingga ya, seorang itu nggak boleh kemudian membeda-bedakan antara satu tamu dengan tamu yang lain. Ya, semuanya tamu, dan kita memuliakan mereka karena berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa hendaknya seseorang ketika dia mau mengundang orang lain untuk bertamu ke rumahnya, maka hendaknya dia mengundang orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Ya. Dia nggak mengundang orang-orang yang terkenal dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Ya. Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makan bersamamu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh makan bersama orang yang tidak bertakwa, tidak. Tapi hadis ini konteksnya adalah anjuran agar orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang bertakwa. Orang yang kita pilih sebagai sahabat dekat kita adalah orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Ya. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruknya makanan walimah adalah walimah yang hanya diundang orang-orang kaya dan ditinggalkan orang-orang fakir. Ya, itu seburuk-buruknya makanan, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena dia pilih-pilih. Ya. Jadi maksudnya masalah kaya miskin ini nggak ditoleh oleh Islam. Tapi Islam memerintahkan kita pilih-pilih, itu masalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa karena kalau kita mengundang orang yang fasik, bisa jadi dia akan mengumbar aib yang ada dalam rumah kita. Kalau kita menerima tamu orang yang fasik, orang yang suka berbuat maksiat, dan ini adab yang sangat buruk ya. Ketika kita bertamu ke rumah orang,
kemudian kita bercerita kepada orang lain tentang hal-hal yang dianggap buruk oleh banyak orang. Contoh rumahnya berantakan misalnya, di rumahnya ada ini, ada itu. Ya, nggak perlu diceritakan seperti itu. Ya, sehingga ini adab yang pertama ya, ikhlas dalam memuliakan tamu. Kemudian yang kedua adalah menerima tamu dengan baik, yaitu diawali dengan raut muka yang bahagia gitu ya, dengan kata-kata yang baik, dengan senyum ketika didatangi tamu. Ini penting banget deh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh utusan dari Abdul Qais, beliau mengatakan, marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa hina dan menyesal. Ya, maksud dari khazaya wa nadama di sini adalah ghairu khazaya wala nadama, maksudnya adalah mereka ini masuk Islam dalam kondisi tidak terpaksa, tidak dipaksa, kemudian bukan karena peperangan, ya, karena betul-betul mereka ingin hidayah, mereka datang ke Nabi masuk Islam. Ini orang-orang Abdul Qais. Sehingga maksudnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan marhaban. Marhaban dalam bahasa Arab itu artinya selamat datang. Ya, marhaban dari kata-kata rahab. Rahab itu luas. Seakan-akan kita mengatakan kepada tamu kita, ini adalah tempat yang luas yang dipersilahkan untuk kalian, yang sudah disiapkan untuk kalian. Ini arti dari marhaban. Ya, silahkan kita ucapkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang biasa kita ucapkan. Ya, seperti selamat datang. Ya, tunjukkan kegembiraan kita ketika mereka datang. Tayyib. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pujian untuk tamu yang datang. Masya Allah. Ya, Abdul Qais, mereka adalah orang-orang baik, kata Nabi SAW, bil wafdil ladzina ja'u ghairu khazaya wala nadama. Ya, utusan yang datang tanpa merasa hina dan menyesal. Ya, jadi kalau teman antum datang ke rumah, antum sebut kebaikan dia. Masya Allah, saya didatengin siapa misalnya, si fulan, Masya Allah, orang baik, orang soleh. Ya, antum puji dia, antum sebutkan bahwa antum ini senang didatangi sama mereka. Nah, ini adalah adab yang kedua. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Hani, ya, seorang sahabi ya, ketika mendatangi Nabi SAW, Nabi mengatakan, marhaban bi Ummi Hani. Ya, selamat datang Ummu Hani. Ya, di tarhib sama Nabi SAW. Nabi menyambutnya. Taib itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menyuguhkan hidangan. Yang ketiga adalah menyuguhkan hidangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Az-Zariyat ayat 24-27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim didatangi oleh tamu-tamu malaikat. Tapi kondisinya Nabi Ibrahim nggak tahu bahwa mereka ini malaikat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah sampai kepadamu sebuah kabar tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan. Masya Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan mereka. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka datang ke Ibrahim, mereka mengucapkan salam. Ini para malaikat ini. Qala salamun qaumun munkarun. Maka Ibrahim mengatakan, salam untuk kalian, yang orang-orang yang saya tidak kenal, ya, orang-orang yang asing bagi Nabi Ibrahim. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi ke istrinya. Beliau pun menyembelih anak sapi, kemudian dipanggang. Masya Allah. Coba antum perhatikan ya, konteks ayat Al-Quran ini antum perhatikan coba. Di sini Allah mengatakan bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim membawa anak sapi yang gemuk. Anak sapi yang gemuk. Ya akhi, memuliakan tamu itu bukan cuma ya, jangan pakai nasi sama tempe, sama tahu, sama kecap. Ya.
Taib, sapi, bayangkan. Disembelih kemudian dipanggang. Jadi betul-betul spesial. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah tidak menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim hanya memuliakannya atau membawa sebuah makanan. Tidak. Disebut sama Allah. Apa yang dibawa sama Ibrahim alaihissalam? Ya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan makanan tersebut kepada mereka. Ala ta'kulun. Ya, tidakkah kalian makan makanan ini? Ya. Ternyata itu adalah para malaikat yang memang mereka nggak makan. Ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini adalah sunnah ya dalam memuliakan tamu, yaitu menyuguhkan hidangan. Menyuguhkan hidangan. Tayyib. Ya kita lihat, kalau memang ternyata waktunya adalah waktu makan siang, maka kita suguhkan makan untuk makan siang. Kalau makan malam, kita suguhkan makan malam. Kalau di waktu sore misalnya kita tanya, sudah makan atau belum? Ya, kalau belum ya kita suguhkan. Tayyib. Al-muhim maksudnya adalah ini kembali kepada urf juga sebetulnya, kembali kepada adat dan kebiasaan ya. Apa yang makanan-makanan yang disukai, dianggap memuliakan tamu itu makanan seperti apa. Ya al-muhim intinya adalah menyuguhkan hidangan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan di antara sunnah juga atau adab dalam menyuguhkan tamu adalah bahwa yang menyuguhkannya itu kita sebagai tuan rumah, bukan pembantu. Ya. Ya silahkan kalau ada pembantu yang menyiapkan, kemudian antum yang mendekatkan makanan itu ke para tamu. Ini sebagai bentuk pemuliaan kita kepada tamu tersebut. Bahwa kita yang menuangkan kopinya, menuangkan tehnya misalnya, menuangkan air di hadapannya gitu ya. Menyuguhkan, kita yang sendokin nasinya misalnya, kemudian kita yang ambil lauknya, kita siapkan. Ya bahkan Anda punya teman pernah datang ke Riyadh, kemudian ketemu sama Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan ini, beliau terkenal orangnya cuek. Cuek banget. Jadi kata beliau, kita ketemu di masjid, itu biasa aja gitu ya. Maksudnya nggak ngobrol, nggak apa. Betul-betul beliau menjawab seperlunya saja. Ya cuek banget. Terus kata beliau, ketika kita datang ke rumahnya, itu subhanallah, seakan-akan dia bukan Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau yang mempersilahkan kita, tafadhol duduknya di sini, kemudian beliau masuk, keluar bawa kopi, kemudian bawa teh. Beliau yang menyuguhkan, yang menuangkan, ditanya kabar seperti apa, bagaimana keadaan kalian, dan seterusnya. Subhanallah, orangnya cuek banget padahal. Tapi ketika masuk di ranah memuliakan tamu, dan di situ ada hadis-hadis yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mencintai, ada yang dijelaskan oleh para ulama, ya itu yang harus kita lakukan. Ya sehingga subhanallah maksudnya adalah bahwa di antara bentuk memuliakan tamu adalah ketika kita yang menghidangkan makanan tersebut. Ya, kita yang mendekatkan makanan tersebut ke tamunya. Ya. Kemudian juga ada satu kebiasaan yang tidak baik nih, yang terkadang masih dilakukan oleh masyarakat kita. Ketika kita membiarkan yang menyuguhkan adalah anak perempuan kita. Padahal tamunya laki-laki semua. Nah ini nggak boleh. Ya. Apalagi misalnya anak perempuan kita nggak pakai hijab. Jangan. Tayyib. Ya, yang menyuguhkan biar kita. Atau anak kita misalnya, orang-orang yang ada di sekitar kita, tuan rumah, ya nggak masalah. Mereka yang menyuguhkan. Dan ini penting ya, kalau kita punya anak laki-laki khususnya, kalau ada tamu, bawa dia keluar. Ajak dia untuk bicara sama kita, sama tamu kita gitu ya. Kalau memang pembicaraannya pembicaraan umum dan boleh didengar sama anak kita, silahkan suruh anak kita ikut nimbrung biar dia tahu bagaimana kita memuliakan tamu. Karena biasanya pelajaran-pelajaran seperti ini, ikhwan, itu kita dapat dari orang tua kita. Ya, itu yang bakal berbekas.
ketika kita ada tamu, kemudian seperti apa caranya kita memuliakan tamu? Kita sambut tamu tersebut, apa yang kita bicarakan tatkala tamu itu ada di hadapan kita? Pembicaraan apa yang bikin suasana itu menyenangkan? Pembicaraan apa yang menjadikan tamu itu nyaman di rumah kita? Itu ada ilmu khusus, dan itu biasanya kita ambil dari orang tua kita. Ya, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua itu harus perhatian dalam hal ini. Toyib, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tidak berlebih-lebihan dalam menyediakan hidangan. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam menyediakan hidangan. Ya, kalau memang kita nggak bisa, kalau memang ternyata apa ya, uang kita terbatas atau makanan kita terbatas, ya maka kita nggak perlu bersusah-susah untuk berlebih-lebihan. Ya. Apa yang kita punya itu yang kita sediakan. Apa yang kita punya itu yang kita sediakan. Karena Islam itu tidak menyukai takalluf. Ya, tidak menyukai seseorang itu membebani dirinya lebih dari kemampuannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis sahih riwayat yang Imam Bukhari, bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Nabi pun hendak menjamunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri-istrinya. Ternyata Nabi SAW nggak punya apa-apa, ya kawan. Nggak punya sesuatu untuk menyuguhkan tamu tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau memuliakan tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abu Talhah pun mengatakan, aku wahai Rasul. Ya, biarkan tamu ini aku yang menjamunya. Maka Abu Talhah mengatakan kepada istrinya, sampai di rumah, mengatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah. Muliakanlah tamunya Rasulullah. Maka istrinya mengatakan, ma indana illa qutu sibyani. Kita nggak punya apa-apa kecuali makanan anak-anak kita. Itu yang tersisa. Makanan untuk anak-anak mereka. Faqala hayyi ta'amak wa asbihi sirajak wa nawwimi sibyanak idza aradu 'asha. Apa kata Abu Talhah? Siapkan makanannya, kemudian nyalakan lampu dan tidurkan anak-anak kita. Tidurkan anak-anak kita. Kemudian fahayya at-ta'amah, maka disiapkan makanannya, wa asbahat siraja, dinyalakan lampunya, wa nawwamat sibyanaha, dan ditidurkan anak-anak mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika anak-anaknya ditidurkan, ini bukan berarti bahwa anak-anaknya itu dizolimi, ya, maksudnya tidur dalam keadaan lapar, tidak. Tapi anak-anak ini memang mereka, ketika mereka ditidurkan, ini tidak memberikan mudarat kepada mereka. Ya, karena sekelas Abu Talhah, seorang sahabat, dia nggak akan menelantarkan anaknya seperti itu. Dan ternyata memang benar ya bahwa terkadang anak-anak kecil itu, ya, ketika dia tidur sebelum dia lapar, dia akan tidur sampai nanti pagi dia baru bangun. Ya, terkadang seperti itu memang. Sehingga ini yang diusahakan oleh Abu Talhah. Sebelum anak-anak ini lapar, ayo kita tidurkan. Sehingga benar, ditidurkanlah anak-anak itu sebelum mereka merengek nangis lapar. Ya, maka kemudian kata di dalam riwayat hadis ini disebutkan bahwa thumma qamat ka'annaha tuslih sirajaha fa'atfa'athu. Ya, kemudian ketika makanannya sudah siap, dihidangkan kepada tamu, kemudian lampunya ini, lenteranya, seakan-akan dia lagi memperbaiki lentera tersebut, tiba-tiba dimatikan lenteranya. Apa yang mereka lakukan? Faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulan. Dalam kondisi lampunya mati, ini asya ya, ini makan malam ya. Jadi malam hari, lampunya dimatikan, si tamu ini makan dari makanan tersebut, dan Abu Talha dan istrinya pura-pura makan. Kata para ulama dalam syarah hadis ini, mereka seakan-akan sedang mengunyah dan ya menggunakan bejana dan tempat makan, seakan-akan ada suara-suara yang menunjukkan bahwa mereka sedang makan, padahal mereka nggak makan.
Fabata tawiyain. Maka setelah pulang tamunya, mereka berdua pun tidur dalam kondisi lapar. Falamma asbah, ketika mereka sudah di pagi hari bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka berdua, dhahikallahu lailah au ajiba min fi'alikuma. Sesungguhnya Allah terheran dan Allah tertawa melihat apa yang kalian berdua lakukan tadi malam. Allahu Akbar. Lihat, Abu Talha dan istri membuat Allah tertawa. Maksud dari tertawa di sini adalah tertawa sebagaimana yang kita pahami, akan tapi kita tidak pernah menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Kita tidak menyamakan antara tertawanya Allah dengan tertawa makhluknya, berbeda. Pasti berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tapi makna tertawa adalah tertawa. Kita tidak takwil, kita tidak rubah, kita tidak hapus maknanya. Tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang Ansar, mereka lebih mementingkan ithar, mementingkan orang lain daripada diri mereka padahal mereka membutuhkan. Dan barang siapa yang menghilangkan rasa pelit dari dirinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga maksudnya adalah pelajaran dari hadis ini bahwa kita nggak perlu berlebih-lebihan dalam memuliakan tamu. Ini bayangkan dia punya makanan yang tersisa untuk anak-anaknya, sehingga makanan tersebut disuguhkan untuk tamunya. Ya, jadi nggak berlebih-lebihan. Taib. Kemudian yang kelima adalah bahwa kewajiban memuliakan tamu adalah 3 hari 3 malam. Ya, selebihnya itu hukumnya sunnah. Kewajiban memuliakan tamu itu 3 hari 3 malam. Selebihnya itu hukumnya sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, ad-diyafatu thalathatu ayyam. Bertamu itu 3 hari. Fama ba'dahu fahuwa sadaqah. Maka hari-hari berikutnya maka itu adalah sedekah. Ya, atau menjamu tamu itu cuma 3 hari. Itu yang wajib. Setelahnya itu adalah sedekah. Wala yahillu lahu an yathwiya 'indahu hatta yuhrijahu. Dan tidak halal bagi seseorang itu menginap di rumah seseorang sampai kemudian menjadikannya haraj, ya, mempersulit tuan rumah. Itu nggak boleh. Tayyib. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, inna lidhaifi haqqan 'ala man nazala bih. Sesungguhnya tamu itu memiliki hak yang wajib untuk dipenuhi oleh tuan rumah. Wa huwa thalath maratib. Dan hak ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah hakun wajib, hak yang wajib dipenuhi. Hak yang wajib dipenuhi. Yang kedua, wa tamamun mustahab. Dan yang kedua adalah yang sunnah hukumnya. Dan kesempurnaan. Kemudian yang ketiga adalah wa sadaqatun minas sadaqat. Ya, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan sedekah. Jadi yang pertama wajib, yang kedua sunnah, dan yang ketiga sedekah. Fal haqqul wajib, maka hak yang wajib adalah yaum wa lailah, 1 hari 1 malam. Kalau datang tamu ke rumah kita, yang wajib kita penuhi adalah 1 hari 1 malam. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang tamam mustahab, yang merupakan kesempurnaan, kata Imam Ibnu Qayyim, itu adalah hari ke-2 dan ke-3. Dan yang sedekah adalah lebih dari itu. Ya, waqad dzakara Nabi SAW al-maratib ats-tsalatsah fil haditsil muttafaq ala sihhatihi min hadits Abi Syuraih al-Khuzai. Ya, dan Nabi SAW menyebutkan hal ini, 3 tingkatan ini dalam hadis yang disepakati kesahihan, yaitu hadis Abu Syuraih al-Khuzai. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juga mengatakan, wal wajib yaumun wa lailah. Yang wajib itu 1 hari dan 1 malam. Wal kamal thalathatu ayyam. Dan yang sempurna adalah 3 hari. 5 rawa Abu Syuraih al-Khuzai, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Syuraih al-Khuzai.
Ya. Taib. Kemudian juga Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan fal yukrim dhaifahu jaizatahu yauman wa lailah wa dhiyafat thalath ayyam. Ya, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa hendaknya eh, apa namanya? Bahwa ad-dhiyafah itu 3 hari, ya memuliakan tamu itu 3 hari dan hendaknya dia memuliakan tamunya dalam 1 hari 1 malam. Ya, jadi ini hadis yang digunakan oleh para ulama yang tadi disebutkan oleh nukilan dari Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, kemudian di sini An-Nawawi juga menyebutkan dalil yang sama, ya. Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jaizatah. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Apa itu maksudnya jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumun wa lailatuh. Yaitu 1 hari 1 malam. Itu yang harus dimuliakan. Wadhiyafatu thalathatu ayyam. Dan memuliakan tamu itu 3 hari. Ya. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih. Maka yang lebih dari itu, lebih dari 3 hari, maka itu adalah sedekah. Tayyib. Imam Nawawi mengatakan maksud dari hadis ini adalah qala ulama, para ulama mengatakan ma'nahul ihtimamu bihi fil yaumi wal lailah wal ithafuhu bima yumkinu min birrin wa iltaf. Ya, memperhatikan dengan maksimal itu 1 hari 1 malam. Ya, memberikan kebaikan, memberikan apa yang kita punya itu di hari pertama dan malam pertama. Wa amma fil yaumi tsani wa tsalits, adapun hari kedua dan ketiga, fayut'imuhu ma tayassar, maka dia memberikan makan dengan apa yang mudah baginya. Ya. Jadi ini tingkatan yang kedua gitu ya. Wala yazid ala adati, dan dia tidak perlu untuk berlebih-lebihan dari kebiasaan yang dia miliki atau hal-hal yang biasa dia keluarkan untuk tamu. Wa amma ma kana ba'da tsalatsah fa huwa shadaqatun wa ma'rufun in syaa fa'al wa in syaa tarak. Adapun lebih dari 3 hari, maka itu adalah sedekah dan kebaikan, boleh dia lakukan, boleh juga tidak dilakukan. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Tayyib. Nah, di sini ikhwan, sebetulnya ada pembahasan penting. Ya, insyaallah tutup dengan ini ya. Yaitu sebetulnya siapa tamu yang wajib untuk dijamu, untuk dimuliakan yang disebutkan oleh para ulama tadi. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya dalam kitab Syarhul Mumti adalah bahwa yang wajib adalah tamu yang datang dengan safar. Tamu yang datang dengan safar. Ya, dia dari luar kota atau dari tempat yang jauh. Dan kita tahu ya bahwa para ulama menjelaskan bahwa safar itu ketika ya jarak tempuhnya adalah sekitar 80 km atau lebih. Ya, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak dikaitkan dengan jarak tempuh, akan tapi disesuaikan dengan urf atau kebiasaan masyarakat. Al-muhim, kalau dia musafir, maka itu yang masuk dalam kategori tamu yang ada di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham antum ya? Tayyib. Tapi kalau kita di masyarakat kita ya semua yang datang ke rumah tamu ya. Tetangga beda 2 rumah datang ke rumah juga disebutnya tamu. Sehingga maksudnya adalah bahwa hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan dhiyafah, dengan tamu, maka itu jika orang tersebut datang dari safar. Ya. Datang dari safar. Tayyib. Lebih banyak sebetulnya nukilan yang ada, tapi ana rasa cukup ya. Kemudian yang terakhir, atau ini adab yang terakhir, kita tutup dengan ini insyaallah, yaitu mengantar tamu ketika pulang ya. Mengantar tamu ketika pulang minimal sampai depan rumah. Minimal sampai depan rumah. Ya. Kalau kita bisa kita antar sampai airport misalnya, Masya Allah bagus. Kalau kita bisa antar sampai stasiun atau sampai terminal gitu ya.
maka itu yang sempurna tentunya. Tapi kalau nggak bisa, apalagi sampai rumah sih gitu, antum ikut safar, itu luar biasa. Tapi yang paling minimal adalah sampai depan rumah. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika didatangi oleh seorang ulama yang bernama Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Ini ulama ahlu sunnah juga ya, terkenal dengan kitab-kitab yang beliau punya, kitab Al-Iman. Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam datang ke rumah Imam Ahmad, ya. Dan Abu Ubaid bercerita, "Falamma aradtul qiyama qama ma'i." Ketika aku mau pulang, aku berdiri, Imam Ahmad juga ikut berdiri. Qultu la taf'al ya Aba Abdillah. Aku mengatakan, wahai Abu Abdullah, nggak usah berdiri, ya cukup kau duduk aja. Qala Sya'bi. Imam Ahmad pun menukil perkataan Asy-Sya'bi, min tamami ziyaratiz zair an tamshi ma'ahu ila babid dar wa ta'khudh bi rikabih. Sesungguhnya di antara kesempurnaan menjamu seseorang yang berziarah adalah dengan berjalan bersamanya sampai pintu rumah. Ya, wa ta'khudh bi rikabih, dan membantunya untuk naik ke kendaraannya. Ya salam. Ya, Masya Allah ya. Ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, menukil dari Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, mungkin cuma ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Insyaallah. Barakallahu Allahu wa barik. Teman-teman sekalian, begitu detail ya, Masya Allah. Kalau kita mengatur seluruh kehidupan kita, termasuk kehidupan sosial seperti ini, Masya Allah. Ada tamu dan juga menerima tamu, Masya Allah. Jadi kapan nih kita bertamu ke Al-Azhar? Masya Allah ya. Insya Allah kita panitia akan bersiap-siap menerima tamu penuntut ilmu yang mau belajar ya, Insya Allah ya. Semoga memudahkan ya, Ustaz yang mau belajar. Masya Allah, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita akan memberikan kesempatan pada teman-teman untuk bisa bertanya. Akan berikan kesempatan bertanya langsung dua terlebih dahulu mungkin ya. Baik, kita akan coba angkat terlebih dahulu. Lagi kalian bisa diangkat. Oke. Setelah ada yang pertama, ada Mbak Rani. Silakan Mbak Rani untuk pertanyaan kami, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Afwan, ada yang menanyakan bab yang tadi, jangan berlebih-lebihan dalam jamu tamu. Sementara terkadang nih Ustadz, kalau kita perempuan ya khususnya, kita kadang suka takut kalau didatengin tamu itu sampai kekurangan makanan gitu Ustadz. Jadi kadang lebih memilih untuk mending disediakan lebih, dijamu lebih aja. Karena kalau misal pun ya udah, kalau misal biasanya kalau ada sisanya paling dibungkuskan ke mereka kembali gitu Ustadz. Itu kalau seperti itu gimana Ustadz? Karena kan maksudnya lebih khawatir takut kurang sih Ustadz daripada maksudnya tidak memaksakan, maksudnya benar-benar ada yang ada di rumah aja. Kalau seperti itu apakah masih termasuk bab yang dibolehkan Ustadz? Jazakallah khair. Baik, silakan. Baik, Masya Allah ya, pertanyaannya bagus. Ya, maksud dari bahwa kita nggak boleh berlebih-lebihan itu adalah bahwa kita membebani diri kita lebih dari apa yang kita sanggupi. Ya. Tapi kalau kita punya harta berlebih, kita punya uang memang untuk beli banyak makanan, ya apalagi sampai kita khususkan makanan untuk mereka bawa, ya itu bagus. Justru itu bentuk dari memuliakan tamu. Ya, dan apa namanya, ketika kita beli makanan yang banyak karena kita takut kurang, ya itu bentuk dari memuliakan tamu. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kalau kita, contoh nih, kita nggak punya uang, atau kita adanya cuma makanan-makanan yang sederhana, misalnya kita nggak bisa menyuguhkan lebih dari itu, ya kita bakal sangat kesulitan ketika kita harus menyuguhkan lebih dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita nggak perlu membeli atau nggak perlu membebani diri kita dengan sesuatu yang kita nggak mampu gitu ya. Tapi kalau konteksnya adalah di bawah kesanggupan kita dan kita mampu untuk melakukannya, maka itu justru yang paling afdal ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, demikian jawaban untuk Mbak Rani. Dan saya teringat terkait tadi saja, berikan yang terbaik untuk tamu, tapi juga tidak memilihkan atau tidak dahulukan, tidak melupakan hak keluarga. Ingat dulu zaman kecil, kalau keluarga
bikin kue nastar gitu Ustaz ya, yang bagus-bagus buat tamu, yang gosong buat kita Ustaz. Itu gimana Ustaz? Kita mau nyomot diam buat tamu gitu, itu gimana Ustaz? Masya Allah. Iya. Itu semoga itu masuk ke apa yang memuliakan tamu ya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Allah Ustaz. Baik, silakan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Aziza ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Dulu pernah Ustaz ya bertamu keluarga atau kami pernah berkunjung ke rumah saudara. Memang tempatnya main jauh Ustaz. Terus sampai di sana tidak di itu Ustaz. Bukan niat untuk dikasih makanan, tapi emang tidak ada apa-apa yang untuk dikasih Ustaz. Padahal udah datang dari tempat yang jauh. Itu bagaimana Ustaz sikap kita Ustaz? Oh, kali ini terkait sikap bagi kita yang bertamu pada keluarga saat kalau memang mungkin tidak disambut dengan baik, bagaimana sikap seharusnya Ustaz? Iya. Ya kita bersabar ya. Kita nggak bisa juga maksa orang untuk mengerti. Tapi sekali lagi bahwa memuliakan tamu ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa hukumnya adalah wajib. Jadi wajib, apalagi tadi disebutkan datang dari jauh. Nah, itulah definisi tamu yang disebutkan oleh para ulama. Bahwa ketika seorang itu bersafar datang ke ya tempat orang lain, ya ke rumah orang, maka itu wajib untuk dijamu. Ya sehingga di sini ya kita bersabar. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa kita boleh mengambil hak kita. Cuman kita nggak tahu ya. Takutnya nanti malah jadi lebih mudarat kalau kita memaksa untuk dijamu dan lain sebagainya. Makanya sudah, kita sabar. Ya, kita nggak memaksa. Thayyib, kalau kita bisa omongin baik-baik, ya itu yang terbaik sebetulnya. Kasih tahu bahwa kita datang jauh-jauh, minta maaf. Bisa nggak kalau misalnya nginep 1 malam? Atau bisa nggak kalau misalnya pinjem tempat dan lain sebagainya, ya sehingga ini nggak layak ya. Makanya disitulah kemudian kita pentingnya untuk membahas tentang fikih memuliakan tamu. Ya, ikhwan, ini hukumnya wajib, antum bayangkan. Dan Islam itu datang sebagai penyempurna akhlak, sehingga ada akhlak-akhlak yang baik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka jahiliyah di atas kebodohan, di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Tapi ada nilai-nilai akhlak yang mereka lakukan. Di antaranya adalah memuliakan tamu. Bayangkan, orang-orang jahiliyah aja mengerti bagaimana memuliakan tamu. Maka seharusnya kita yang sudah Islam, kita yang sudah belajar, itu lebih layak untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, itu dengan memuliakan tamu. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak Mbak Aziza. Ustaz, sedikit extra time saja. Tadi kita mulai 8:10. Kita masih berikan kesempatan mungkin 2 penanya lagi. Setelah itu kita akan kuis ya. Baik. Ya, tafadhol. Silakan Bang Dias. Kita akan angkat 2 pertanyaan lagi. Silakan. Kang Alvin, tadi Alvin kalau dari YouTube kayaknya menarik juga tuh Kang Alvin pertanyaan. Oh iya betul. Baik, Ustadz mohon izin kita akan coba angkat pertanyaan lewat YouTube. Baik. Ya, Ustadz mohon izin pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum Ustadz, bagaimanakah jikalau tamu kita lagi asik ngobrol Ustadz, curhat Ustadz, sedangkan waktu sholat sudah tiba? Apakah lebih baik menjaga adab untuk tetap mendengarkan atau tidak apa meninggalkan terlebih dahulu Ustadz? Ya, kita ajak dia untuk sholat. Ya, kita ajak dia untuk sholat. Ya, karena kita tahu bahwa Nabi SAW ketika waktu sholat pun beliau meninggalkan keluarganya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi SAW ketika di rumah itu beliau suka membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Dan ketika idza hadaratis shalah, ketika datang waktu sholat, Nabi SAW meninggalkan keluarganya. Dan ini juga berlaku bagi tamu kita, ya ketika ada tamu yang datang, maka kita minta izin kalau mereka ternyata sudah sholat, sudah dijamak sholatnya misalnya, ya kita minta izin kepada mereka untuk meninggalkan mereka sebentar, kemudian kita kembali lagi.
Bahkan dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau memiliki tamu, beliau meninggalkan sholat sunnah rawatib zuhur. Sholat sunnah rawatib zuhur. Sehingga beliau melaksanakan sholat sunnah rawatib zuhurnya itu setelah asar. Ya kita tahu bahwa setelah asar itu nggak ada sholat sunnah rawatib, tapi Nabi sholat sunnah rawatib sebagai qadha dari sholat sunnah rawatib zuhur ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tetap melakukan yang wajib, tapi hal-hal yang sunnah terkadang ditinggalkan. Terkadang ditinggalkan untuk menemui tamu. Ya, seperti itu wallahu a'lam. Baik Ustadz, dan pertanyaan berikutnya mohon izin masih dari YouTube Ustadz, dari penanya yang sama. Lalu jikalau kita bertamu ke rumah teman yang Nasrani Ustadz, bolehkah jikalau sudah masuk waktu sholat kita sholat di rumahnya dan juga makan bersama mereka Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya, ya kalau kita laki-laki maka kita sholat di masjid. Ya, kalau kita laki-laki maka kita sholat di masjid. Kemudian kita lihat ya, kalau kemudian di rumahnya itu ada hal-hal yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani, seperti ada salib, ada foto Nabi Isa yang mereka anggap itu adalah foto Nabi Isa dan lain sebagainya, maka seharusnya kita menjauh dari tempat tersebut dan kita sholat di masjid, ya di tempat yang lebih aman. Thayyib, walaupun sebetulnya ya secara umum bahwa seluruh tempat itu adalah tempat untuk sujud. Tapi kalau kemudian tempat tersebut ada foto-foto, gambar dan lain sebagainya, maka ya kita ketahui bahwa hal-hal tersebut berseberangan dengan ajaran Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang mereka yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan suka meletakkan gambar-gambar dan patung-patung ya di tempat-tempat beribadah, kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya adalah kalau kita bisa mencari tempat yang lebih afdal, yang lebih kondusif, maka lakukanlah. Kemudian untuk makan ya bersama mereka, maka ketika kita tahu bahwa bejananya itu adalah bejana yang tahir ya, suci, kemudian kita tahu bahwa bejana tersebut tidak digunakan untuk makan makanan yang haram seperti babi, ya tidak ada najis di sana, sehingga bersih, kita tahu ya sudah dicuci bersih dan lain sebagainya, maka insya Allah nggak masalah, ya nggak masalah kita makan bersama mereka. Seperti itu, dengan syarat bahwa kita tahu ya bejana dan tempat makan yang digunakan itu halal, dan tentunya makanan yang disuguhkan juga halal. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ingin sekali kita memperpanjang waktu ya, kita sudah pukul 21:31 dan kita akan extra time untuk kuis berhadiah, Masya Allah. Dan teman sekalian bersiap-siap ya, setelah ini Ustaz akan berikan pertanyaan terkait materi yang telah kita dapatkan, dan siap-siap akan ada hadiah menarik dari Drabanian Izzah, platform pelatihan dan juga pendampingan scale up usaha sesuai syariat, yang akan melaksanakan pelatihan beberapa saat yang akan dibuka pendaftarannya. Kemudian juga ada hadiah dari Aina Syar'i dengan muslimahnya, kemudian kembali Kipti, usaha penganan, dan juga dari Cruise.id, aparel yang akan menyalakan hadiah buat kamu semua, Masya Allah. Dan juga kami menyapa para owner-ownernya ya, yang juga ikut hadir pada kali ini, Masya Allah, Alan, Ahmex, kemudian juga Mbak Nifa, dan semua teman-teman yang selalu seperti kita. Baik, kita akan langsung bersiap-siap. Untuk resen akan kita berikan sejenak, dan pertanyaan pertama kami akan persilakan kepada Ustaz. Taib, pertanyaan pertama, sebutkan adab-adab dalam bertamu. Yuk silakan. Adab pertama. Silakan, wewenang Kang Denny nih untuk angkat yang duluan. Silakan yang mendapat notifikasi. Ya, oke, silakan. Bismillah, adab-adab dalam bertamu. Yang pertama, memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Kedua, tidak berdiri di depan pintu, tapi berdiri sebelah kanan atau kiri pintu. Ketiga, mengetuk pintu 3 kali. Jika tidak dijawab ketukannya, maka sebaiknya kembali.
Begitu. Selanjutnya, Selanjutnya, adab dalam bertamu mengucapkan salam, katakanlah, Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Seperti itu, Ustaz. masih kurang. Ada lagi? Secara Selanjutnya, lengkap. adab Ya, bertamu selanjutnya memperkenalkan diri ketika izin. Maksudnya Ya. seseorang ketika ditanya ucapkan nama. Kemudian, Kemudian ada menjaga Ya. putus-putus Ustaz suaranya. Oh iya, silakan. Adab selanjutnya menjaga pandangan setelah dipersilahkan masuk. Nah, Ustaz. Ya, selanjutnya ketujuh. Yang ketujuh, segera pulang ketika selesai urusan. Yang kedelapan, Adab yang kedelapan, tidak berlama-lama dalam bertamu sehingga menyulitkan tuan rumah. Adab yang kesembilan, mendoakan tuan rumah dan berterima kasih padanya karena sudah menjamu. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Silakan untuk langsung mengisi biodata yang ada di profil Instagram Drabanian. Ada link di sana. Silakan langsung mengisi datanya, alamat dan sebagainya, dan insya Allah juga silakan untuk screenshot ya percakapan ini insya Allah. Selamat Mbak atas yang telah menjawab, masya Allah. Dan juga silakan dinantikan hadiah. Kalau sudah sampai hadiahnya kasih kabar ya. Alhamdulillah. Buat yang belum juga kasih kabar. Baik, silakan. Pertanyaan kedua kami silakan Ustaz. Pertanyaan kedua adalah tentang adab-adab memuliakan tamu. Ya, ada 6 yang tadi disebutkan. Silahkan. baik. Silakan, Kang Den. Silakan bagi yang telah menerima invitation-nya untuk bisa langsung di-accept. Pertanyaan kedua adalah tentang bagaimana adab. Bismillah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Yasmin. Sebentar. Baik. Sambil baca ya Ustaz ya, Afwan. Tafadhol. Menerima tamu, ikhlas ketika menerima tamu. Yang kedua, menerima tamu dengan baik. Yang ketiga, menyuguhkan hidangan. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam menyediakan hidangan. Yang kelima, kewajiban memuliakan tamu ada 3 hari 3 malam. Yang terakhir, mengantar tamu ketika pulang. Bagaimana Ustaz? Ya, betul. Suara Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, silakan bisa screenshot dan langsung isi biodata, isi datanya di link yang ada di profil Instagram Drabanian ya. Baik, ditunggu sekali data yang segera diisi. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya silakan. Silakan. Pertanyaan ketiga Ustaz, silakan. Pertanyaan ketiga adalah, ini berapa pertanyaan semuanya? Afwan Ustaz, suaranya tidak terdengar. Taib. Semuanya ada berapa pertanyaan, Kang? Ada 4 Ustaz. 2 lagi. Taib. Sebutkan satu saja dari 3 doa yang tadi kita sebutkan yang diucapkan oleh orang yang sudah dijamu, ya. Tamu yang dijamu, kemudian apa yang dia ucapkan untuk tuan rumah. Satu saja. Baik, teman-teman sekalian, silakan. Insyaallah, insyaallah. Yuk, bisa yuk, silakan langsung yang menerima acceptation langsung. Bismillah. Silakan Mbak Doanya, Nanda. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Masya Allah, Artinya, mumtaz. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat Mbak Nandra Nana, Masya Allah. Barakallahu. Si data ya ada di link disediakan di profil Instagram Drabanian. Terima kasih. Baik, silakan pertanyaan terakhir Ustaz. Kami silakan. Taib. Siap-siap untuk pencet duluan nih, Esen ya. Silakan. Silakan Ustaz. Pertanyaannya adalah, siapa sahabat yang menjamu tamu Rasulullah SAW yang tadi kita sebutkan? Kisahnya. Siapa nama Baik. sahabatnya? Sebutkan nama sahabatnya saja, silakan.
Baik, kita lihat siapa yang akan naik. Masya Bismillah, Allah. jawabannya Abu Tolha. Masya Allah, betul. Abu Talha Masya Al-Ansari. Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu Allah fiik, Mbak Ani. barakallah. Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, selamat ya teman yang telah mendapatkan hadiah. Ada Mbak Ani, Mbak Nanda, kemudian Yasmin, dan setelah ini siapa yang namanya? Wan. Insya Allah, terima kasih banyak jazakallahu khair atas kesempatan dan juga semangatnya, Masya Allah. Dan silakan untuk bisa dinantikan hadiahnya dan mohon kabar ya jika nanti hadiah sudah diterima, ataupun bagi teman-teman yang belum menerima hadiahnya silakan bisa menyampaikan ke admin Raban. Baik, Ustaz silakan, barangkali ada simpulan terkait materi kita pada malam ini, Ustaz. Silakan. Baik, ya, ikhwani fillah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah. Ya. Afwan, suaranya Ustaz masih termute. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, teman-teman sekalian. Tadi adalah penjelasan tentang fikih yang disebutkan oleh para ulama terkait bertamu dan menjadi tuan rumah dalam memuliakan tamu. Ya, intinya adalah bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan kita segala sesuatu, terlebih hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan orang lain, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara. Bahkan urusan masalah tamu pun kita dijelaskan dengan sangat detail, dan ini semua mewajibkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Dan pada hakikatnya ilmu itu tidak bermanfaat kecuali dengan amal. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatafal ilmu bil amal in ajabahu wa illa irtahal. Sesungguhnya ilmu itu berbisik kepada amal agar seseorang itu mengamalkannya. In ajabahu wa illa irtahal. Kalau seseorang itu tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu tersebut akan lari, akan hilang. Ya, apalagi ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita bahas malam ini. Ini kalau nggak dipraktekkan percuma. Ya, sehingga semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan pada guru kita Al-Ustaz Hamdi Salah Bakri Hafidhahullahu Ta'ala yang telah menyampaikan nasihat begitu berharga buat kita semua, Masya Allah. Dan yuk kita amalkan, Masya Allah. Saling berkunjung karena Allah, saling menerima tamu dan berjamu karena Allah, dan juga semoga Allah mudahkan kita berjumpa di kajian offline ya, Masya Allah. Teman-teman sekalian, mohon doanya, kita masih terus bersiap-siap dan juga mempersiapkan segala sesuatunya, dan silakan juga setelah ini mungkin kita kasih bocoran untuk beberapa saat lagi kita akan membuka donasi untuk operasional. Seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa kajian kita masih online setiap malam. Kemudian juga ada video podcast yang tayang sepekan sekali, alhamdulillah. Kemudian juga kegiatan lainnya tentunya setelah memohon pertolongan kepada Allah, tentunya kami juga membuka kesempatan buat teman-teman semua untuk bisa mengikuti support. Silakan kita berlomba untuk bisa gaspal masalah ya. Kembali kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia, teman-teman supported produk, kemudian juga pada seluruh jamaah sekalian. Tetap semangat, semoga mudah-mudahan kita berjumpa di kembali pertemuan akan datang, dan kami akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.